Kemudian dalam hadis juga dijelaskan ya, orang yang memiliki sifat lemah lembut ini ya akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan sebaliknya orang yang tidak memiliki sifat lemah lembut ya, lawan lemah lembut adalah kasar ya, suka marah, kasar ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayuhrimil rifqa yuhrimil khaira." Barang siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut pada dirinya, kata Rasulullah, yuhrimul khaira, maka baginya tiada kebaikan. Ya. Barang siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka tidak ada baginya kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud di dalam hadis ini adalah orang yang memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang, dia akan terhalang dari segala terhalang ya. Orang yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka dia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan tidak dapat dilakukan ya, melainkan dengan sifat lemah lembut atau kasih sayang. Maka di antara sifat lemah lembut ini ya, lemah lembut ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian yang ketiga, sifat yang nanti akan dijauhkan dari api neraka adalah orang yang memiliki sifat sahlun. Yaitu orang yang memiliki sifat sahlun adalah orang yang mudah, tidak suka mempersulit orang lain ya. Ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaganya, pikirannya ya, ataupun hartanya. Ini yang disebut dengan sahlun, orang yang mudah memberikan ya bantuan kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam suatu hadis ya, orang yang memiliki sifat sahlun, orang yang suka memberikan bantuan kepada orang lain, suka meringankan ya beban orang lain, suka membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas baginya ya, akan balas kebaikan pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya, min kurabil yaumal qiyamah." Ya. "Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang ya menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan urusannya orang mukmin yang lain ya, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah dirinya, mempermudah urusannya baik di dunia maupun di akhirat ya. Ini diantara keutamaan orang yang mudah, yaitu mudah memberikan bantuan kepada orang lain. Orang yang sedang membutuhkan kita bantu, orang yang sedang kesusahan kita bantu ya. Ini orang yang memiliki sifat sahlun, maka keutamaan sangat besar sekali. Jamaah rahimani wa rahimah. Kemudian juga dalam lanjut hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma kana abadu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya ya, senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut ya senantiasa menolong saudaranya ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang memiliki sifat sahlun, orang yang mudah, tidak suka mempersulit orang lain, mudah membantu orang lain ya, mudah memberikan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan ya keutamaan, akan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat yang keempat yang dijelaskan dalam hadis adalah
Qaribun minan nas. Ya, qaribin minan nas. Orang yang mempunyai sifat akrab atau dekat, ya. Suka berkeluarga, ya. Pandai berkomunikasi dan suka murah senyum, suka menyebarkan salam. Maka orang seperti ini akan mendapatkan, ya, keutamaan, akan dijauhkan dirinya dari api neraka. Ya. Qaribin minan nas, orang yang dekat, orang yang ramah, orang yang suka berteman, ya, orang yang suka mengucapkan salam, suka tersenyum, maka ini termasuk qarib minan nas. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam agama Islam juga mengajarkan, ya, kepada manusia untuk saling berteman, ya. Saling berteman, saling bersaudara antara kaum muslimin dengan non muslimin yang lain. Dan hal ini, ya, dijelaskan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li akhihi. Tidak sempurna keimanan dari seseorang hingga dia mencintai apa-apa yang bagi saudaranya. Ia mencintai apa-apa yang ada pada diri sendiri. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang apabila dia, ya, mencintai apa-apa pada saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Ya. Ketika orang lain mendapat kebaikan, kita harus senang, karena kita ketika mendapat kebaikan juga senang. Ya. Jadi dia perhatian, ya, senang berteman, ya. Tidak suka dengan hasad, tidak suka dengan namanya istilahnya iri, ya. Karena lawannya sifat ini pasti seperti itu. Ya. Orang yang mempunyai sifat hasad, iri dengki dengan orang lain, pasti dia tidak akrab dengan orang tersebut. Ketika orang lain mendapatkan kebaikan, dia iri, hasad, ya. Dia ingin kebaikan itu hilang dari saudaranya. Maka ini bukan yang diajarkan dalam agama Islam. Yang diajarkan dalam agama Islam adalah kita diperintahkan untuk dekat, yang saling bersaudara. Ketika orang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat dari Allah, kita tidak boleh hasad, kita tidak boleh iri. Justru kita doakan, ya. Semoga kebaikan itu akan memberkahi dia. Ya. Ini sifat yang harus dimiliki seorang muslim, ya, terhadap muslim yang lainnya. Kemudian juga di antara, ya, mungkin amalan yang dapat mendekatkan kita dengan orang lain, yang dapat mempererat kita dengan orang lain di dalam berteman, di dalam kasih sayang kita dengan orang lain, yaitu saling memberikan hadiah. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, tahadu tahabu. Ya. Salinglah memberikan hadiah antara satu dengan yang lainnya. Tahabu, niscaya kalian akan saling mengasihi, akan mempererat kasih sayang di antara kalian apabila saling memberikan hadiah. Ya. Ya, walaupun ya hadiahnya itu istilahnya tidak terlalu mahal, ya. Tidak terlalu mahal, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga, ya, saling memberikan hadiah, ya, ketika beliau masih hidup dengan para sahabatnya, ya. Maka dengan saling memberikan hadiah, ya, maka akan mempererat persaudaraan, mempererat, ya, kasih sayang, pertemanan, karena dengan amalan ini, yaitu saling memberikan hadiah, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi golongan keempat tadi, yaitu orang yang qaribun minan nas, orang yang dekat, orang yang suka berteman, orang yang suka senyum dengan orang lain, maka ini akan mendapatkan keutamaan, dijauhkan dari api neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi di dalam hadis tadi, ya, ini menjelaskan kepada kita apabila seseorang memiliki 4 sifat tadi,
yaitu hayyin, yaitu orang yang rendah hati, tawadu. Kemudian orang yang mempunyai sifat layyin, orang yang lemah lembut, ya, tidak kasar, tidak mudah marah. Kemudian orang yang memiliki sifat apa? Syahlin, ya, orang mudah memberikan bantuan kepada orang lain, ya, tidak mempersulit orang lain. Kemudian yang terakhir qaribin minan nas, orang yang suka bersaudara, orang yang tidak suka bermusuhan, ya. Ini akan mendapatkan, ya, keutamaan. Kata Rasulullah SAW, ya, mereka ini akan mendapatkan keutamaan dijauhkan dari api neraka. Diharamkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka marilah kita berusaha untuk bisa mengamalkan 4 sifat ini, ya, agar kita dijauhkan dari api neraka, ya. Karena ini adalah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan amalan ini tentunya kalau kita amalkan, ya, kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaannya, ya. Di antara juga tadi, ya, akan dijauhkan dari siksa api neraka. Ini, ya, ketika dia mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Tapi tentunya ketika di dunia, ketika seseorang memiliki sifat-sifat ini, ya, pasti, ya, orang-orang akan senang dengan dia, ya. Pasti kita akan senang dengan orang yang mempunyai sifat rendah hati, ya, tidak sombong. Kita akan senang juga dengan orang-orang yang tidak memiliki sifat kasar, artinya dia lemah lembut. Kita akan senang dengan orang seperti ini. Kemudian juga orang yang sahal, ya, orang yang mudah memberikan bantuan, orang yang mudah meringankan, ya, kesusahan orang lain. Kita akan suka dengan orang tersebut. Dan juga kita suka dengan orang-orang yang qaribin nas, orang yang suka menyambung silaturahmi, orang menyambung pertemanan, kita akan suka dengannya. Maka di sisi lain keutamaan di akhirat dari Allah, maka di dunia juga kita akan merasakannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan ini marilah kita berusaha untuk bisa mengamalkannya, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang Allah haramkan, ya, masuk ke dalam neraka. Artinya kita dijauhkan dari siksa api neraka dan kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kemuliaan. Allahumma amin. Demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق